Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang bunyi. Yang pertama, Islahiyah Afami dengan NIM 1904040002. Yang kedua, Inayatus Sholihah NIM 19040410. Ketiga, Nurul Lailatul Arafah NIM 19040472. Keempat, Chansa Zafira Amalia NIM 19040484. Dan yang terakhir, Ainia Melani Firdaus NIM 1904044106. Saya Ainia Melani Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Saya Islahiyah Afami akan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan karena terdapat benda yang keras. Akibat dari pantulan tersebut terjadilah gaung dan gema. Gaung dan gema. Perbedaan antara gaung dan gema. Yang pertama, datangnya bunyi pantul. Yang kedua, gaung yaitu ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, kemudian gema ketika bunyi asli diselesaikan diucapkan. Perbedaan yang kedua yaitu jarak sumber suara dengan penghalang. Kemudian yang gaung dekat, gema jauh. Yang ketiga, perbedaannya adalah bunyi yang terdengar. Gaung tidak jelas, gema jelas terdengar 2 kali. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat pada medium, gas, cair, dan padat. Bunyi dapat merambat karena energi bunyi menggetarkan molekul-molekul. Berikut adalah contoh bunyi dapat merambat. Yang pertama, bunyi pada lonceng. Yang kedua, bunyi pada seorang anak yang sedang mendengarkan gentong yang berisi air. Dan yang terakhir, bunyi pada seorang anak yang sedang bermain telepon jarak jauh. Bunyi yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi yang dapat diserap bila mengenai permukaan benda yang lunak, misalnya bunyi, karpet, wall, spot. Contoh bunyi dapat diserap: spot, karpet, goni, dan wall. Saya Nurul Lailatul Arafah akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi. Nah, di sini jenis-jenis bunyi ada 3 macam, yakni 1 infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Contohnya yaitu 1 merpati, 2 gajah, 3 jangkrik. Nah, manfaat bunyi infrasonik ada 1, yakni seismometer. Seismometer merupakan alat untuk mendeteksi gempa bumi. 2. Bunyi audiosonik. Audiosonik merupakan bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Contoh dari bunyi audiosonik yaitu manusia. 3. Yakni bunyi ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Contoh dari bunyi ultrasonik yaitu 1 lumba-lumba, 2 kelelawar, 3 tikus. Nah, manfaat bunyi ultrasonik ada USG dan sonar. USG merupakan alat untuk mendeteksi kehamilan. 2. Sonar. Sonar merupakan alat untuk mendeteksi kapal selam. Saya Inayatus Sholihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber energi bunyi. Apa itu sumber energi bunyi? Sumber energi bunyi yaitu suatu benda yang bergetar kemudian menimbulkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi selalu mengalami getaran. Sebab-sebab terjadinya bunyi. Yang pertama, ditiup, contohnya trompet. Yang kedua, dipukul, contohnya beduk. Yang ketiga, digesek, contohnya biola. Yang keempat, dipetik, contohnya gitar. Sumber bunyi yang dapat menghasilkan bunyi yang tidak teratur seperti yang pertama, angin.
Yang kedua air. Yang ketiga batu. Yang keempat kaleng. Dan yang terakhir kayu. Sumber bunyi yang dapat menghasilkan bunyi yang teratur biasanya terdapat pada alat musik seperti selaput pada, rebana, gendang, dan drum. Yang kedua batang pada, pianika, trompet, dan gong. Saya akan Zafira Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran. Berikut ini gambar telinga. Ini bagian-bagian telinga. Hubungan antara bunyi dan indera pendengaran sangat erat. Bunyi bisa ditangkap dengan menggunakan indera pendengaran, yakni telinga. Tanpa indera pendengaran, maka bunyi tak akan bisa ditangkap atau didengar oleh makhluk hidup. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkan ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua, telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu osikel dan saluran eustachius. Osikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang terjadi bagian dalam osikel, yaitu yang pertama tulang martil atau malleus, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Yang kedua, tulang landasan atau infus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ketiga, tulang samurdi atau stapes, yaitu tulang yang paling menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari 2 jenis cairan, yaitu endolim dan perilim. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam menghubungkan gelombang suara menjadi sinyal listrik dan di saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam.